Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Salam sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama Bu Ima. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang cara membuat buku besar. Dan semoga belajar kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk like and subscribe videonya. Anak-anak, membuat buku besar ini merupakan kelanjutan daripada proses pencatatan ya, tahap pencatatan. Membuat buku besar ini kita buat setelah kita membuat jurnal umum. Jadi sumber pencatatan buku besar pun berasal dari jurnal umum. Kita posting ya. Apa yang dimaksud dengan buku besar? Buku besar itu merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun, sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan atau ketika terjadi kesalahan. Nah, bagaimana cara kita membuat buku besar? Terlebih dulu sebelum Ibu berikan contoh tentang cara membuat buku besar, ada baiknya Ibu menjelaskan tentang prompt yang harus kita buat tentang buku besar ya, yang harus kalian pahami. Nah, di sini anak-anak lihat ada di sana buku besar itu nama akun. Nah, misalkan kan tadi dikelompokkan ya secara berurutan. Yang pertama misalkan kita buat nama akunnya Kas. Demikian. Kemudian kode akunnya nanti kita tentukan. Kemudian di sana ada tanggal, ada keterangan. Nah, keterangan ini berbeda dengan akun, dengan nama akun. Di dalam jurnal itu, di dalam jurnal umum kita temukan di dalam kolom kedua itu kan nama akun, itu berbeda dengan keterangan. Kalau nama akun itu wajib kita di dalam jurnal itu menulis nama akun, misalkan transaksinya perlengkapan. Kita harus hanya menulis perlengkapan pada kas, misalkan seperti itu. Jadi kita nggak boleh menulis dibeli perlengkapan, misalkan ada kata-kata dibeli. Nah, di dalam jurnal umum dilarang. Tetapi di dalam bukan dilarang ya, tidak sesuai standar akuntansi keuangan. Harus membuat jurnal umum itu harus sesuai SAK atau standar akuntansi keuangan. Nah, kembali ke buku besar. Di dalam buku besar ini yang kolom kedua ini ada tertulis keterangan ya. Keterangan ini boleh kita tulis, misalkan memberi keterangan di sini kita tulis membeli perlengkapan, misalkan kalau memang transaksinya membeli perlengkapan atau membeli peralatan atau membayar gaji, seperti itu boleh sesuai dengan transaksinya. Nah, kemudian kolom debit di sini, nah ini adalah kolom sesuai transaksi ya, debit kredit ya. Jika tergantung daripada juga nanti saldo normal daripada akun itu. Nah, kemudian pada kolom saldo ini adalah kita kembalikan kepada saldo normal awal. Misalkan kas, karena saldo normalnya letak kas itu adalah di debit, kita wajib di saldo terakhir kita wajib menempatkannya di debit. Misalkan pada akun pendapatan, misalkan akun pendapatan kita karena saldo normalnya pendapatan itu adalah saldo normalnya adalah di kredit, kita menempatkan saldo terakhir untuk pendapatan itu juga harus di kredit, seperti itu ya. Kita lanjutkan untuk agar kalian lebih memahami. Nah, sebelum kita membuat buku besar, ada baiknya kita menentukan dulu kode akun ya, dimana kode akun daripada 5 akun besar, kita tentukan dulu 1 harta, 2 utang, 3 modal, 4 pendapatan, 5 beban. Nah,
Kemudian komponen daripada kode akun itu kita buat sesuai dengan transaksi di perusahaan itu. Ini Ibu coba membuatkan contoh untuk kalian semua. Misalkan Ibu buat kode akun harta ya. Harta itu 1, kemudian kode akunnya 111 kas, 112 piutang, 113 perlengkapan, 121 peralatan. Bu, mengapa Bu kok peralatan 121 enggak 114? Nah begini, karena di dalam harta itu ada 2 ya kategorinya. 1 kas piutang perlengkapan itu kategorinya harta lancar. Kemudian peralatan itu kategorinya harta tetap ya, aktiva tetap gitu ya. Jadi di dalam aktiva atau harta itu ada, pada prinsipnya ada 3 ya. Ada harta lancar atau aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tak berwujud atau aktiva lain-lain. Nah, cuman di sini Ibu sederhanakan, di dalam aktiva tetap Ibu buat hanya peralatan saja supaya memudahkan kalian memahami ya. Kemudian utang. Utang itu 211 karena utang itu pada urutan 2. Jadi 211 kode akunnya utang usaha ya. Kemudian jika ada lagi utang lain, misalkan ada utang gaji, kita buatlah 212 gitu ya. Nah, kemudian kalau modal. Nah, di sini karena kalau modal 3, jadi di sini kita buat 311 modal, 312 priv. Nah, gitu ya. Kemudian kolom pendapatan. Nah, misalkan kolom pendapatan kan 4 ya. Jadi 411 pendapatan jasa. Misalkan kalian punya nanti akun lain ya, misalkan pendapatan lain-lain. Pendapatan jasa lain kalian buatlah, nggak apa-apa. Tergantung. 412. Nah, kemudian kolom beban pun demikian. Kalau kita banyak beban, ya kita urutkan aja sesuai dengan kondisi transaksi di perusahaan tersebut. Nah, beban di sini 5 ya. Yang pasti keluarkan di perusahaan itu kan pasti gaji. Nah, makanya gaji di urutan 1 Ibu taruh contoh di sini. 511 beban gaji, 512 beban sewa, 513 beban lain-lain. Nah, sementara itu dulu untuk kode akun ya yang kita buat. Dan kemudian apa sebab mengapa saya Ibu menaruhnya, Bu, kenapa pian taruh ya harta 1 di sini, utang di sini, modal di sini ya. Kemudian beban kok Ibu taruhnya kok di sini, Bu, enggak di atas gitu ya. Apa sebab? Karena Ibu untuk harta di sini ya, harta utang modal ya Ibu beri warna, Ibu taruh di sini. Nah, bukan, sebentar. Harta beban ini transaksinya ketika bertambah itu di debit gitu loh. Ini untuk transaksi debit. Nah, ini yang warna coklatnya ini ya. Ini debit. Ya. Jadi pemikiran Ibu untuk memudahkan memahami kalian. Kemudian harta utang modal di urutan sini ini adalah kategori neraca atau akun real. Nah, ini neraca atau akun real. Kalau beban pendapatan ini adalah akun nominal. Nah, gitu. Akun nominal ya. Nah, itu untuk harta beban ini di dalam saldo normal itu ketika bertambah debit. Untuk utang, modal, pendapatan, untuk saldo normalnya ketika bertambah di kredit. Tetapi khusus untuk FRIF ini ketika bertambah kan dia di debit.
hampir sama mirip dengan harta, hanya flip ini adalah bagian daripada modal. Jadi bukan beban, ya, bukan beban. Ya. Kita lanjut. Nah, ini rekapitulasi jurnal umum. Ini data ini diperoleh dari materi yang lalu tentang jurnal umum. Jadi Ibu ambil jurnal umum ya untuk nanti kita posting ke buku besar. Ini adalah sebagai data dasar untuk kita nanti memosting jurnal umum ini ke buku besar. Kemudian di situ juga kalian lihat semua ada tertera halaman 1. Anggap aja jurnal umumnya halaman 1. Jurnal umum itu kan panjang ya, namanya transaksi kan banyak ya, setiap hari itu sampai halaman 10 sampai halaman sekian kalau di perusahaan. Kebetulan kalau Ibu memberi contoh sampai halaman 10 ya kalian bosan. Jadi Ibu memberi contoh hanya barangkali di pas sampai di halaman 1 ya. Nah, kita lanjut lagi ke proses pembuatan atau posting dari jurnal umum ke buku besar. Kita lihat kepada transaksi 1. Nah, di situ Ibu tulis, Bu, ada transaksi 1A, ada nanti transaksi 1B. Karena dari setiap jurnal umum, mengapa Ibu kok menulisnya ada transaksi 1A, ada transaksi nanti 1B. 1A itu Ibu anggap transaksi untuk buku besar kas. Ya. Nah, ini. Nah, ini buku besar kas. Kalian perhatikan semua. Nah, bagaimana postingnya itu ada buku besar kas ya. Nomor akun 111 ya. Nah, ini nomor akun 111 buku besar kas. Ini baru kita mencoba memindahkan dari jurnal umum buku besar kas ini loh. Nah, Ibu tandain di situ ya. Kalian perhatikan. Nah, 111 itu dari mana? Nah, nomor kode akun kita lihat dari yang tadi penggolongan tadi harta itu kas bernomor 111 kita taruh di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan terus akun debit ya. Akun debit di jurnal umum kita pindahkan nanti ke akun debit di buku besar kas. Nah, seperti ini. Kalian lihat. Nah, ya prosesnya 900 juta harus kalian posting ke buku besar 900 juga. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kolom ref itu dari nomor akun 11 itu kalian pindahkan ya. Itu pertanda bahwa dari akun 111 nomor akun 11 kalian tulis di sini. Nah, 111 juga di kolom ref di jurnal umum itu artinya bahwa jurnal itu sudah diposting ke buku besar dengan referensi 111. Ya, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah pada kode halaman ya. Di halaman 1 di jurnal umum kalian tulis di referensi buku besar. Nah, seperti ini. Kalian tulis dari halaman 1 ini JU1. Berarti ini bersumber dari jurnal umum halaman 1. Nah, ini yang baru kita posting adalah baru buku besar kas. Belum modal. Nah, ini berarti kita sudah memosting
dari jurnal umum ke buku besar kas. Nah, ya, ke buku besar kas. Belum selesai. Ya, kita lanjut kemudian kepada transaksi 1B. Masih kita menggunakan jurnal umum yang tadi, hanya tadi kita kan memposting ke buku besar kas, sekarang kita buat buku besar modal ya. Nomor kode akun buku besar modal nanti harus sesuai dengan ini. Kalau modal kan berada pada tadi 1, 2, 3 berada pada 3. Jadi nomor akunnya 311. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian ini modal penempatannya kan tadi ditransaksikan di kredit ya. Ya, ini transaksi kredit, kita harus posting ke kredit juga. Jangan ke debit, jangan salah alamat, jangan salah kamar, nanti salah gitu ya. Tapi di kolom transaksi, di kolom sini, jangan di sini. Nah, jangan di sini. Jangan di sini. Yang ini adalah setelah kita posting, kita harus menempatkan dia di saldo terakhir. Karena modal ini memang saldo normalnya letaknya di kredit, kita harus menempatkannya juga di kredit seperti itu. Kemudian kita memasukkan lagi ke dalam di jurnal umum, kita buatlah 311 pertanda bahwa di jurnal umum sudah diposting ke buku besar dengan kode akun 311. Ya, bahwa jurnal umum untuk akun modal sudah dipindahkan ke buku besar. Itu artinya. Kemudian di sini juga harus kita buat pencatatan seperti tadi juga. Ini jurnal umum 1 berasal dari jurnal umum halaman 1, kita tulis di buku besar modal. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut kepada transaksi yang kedua, transaksi 2 untuk jurnal umumnya. Jurnal umumnya perlengkapan di debit, kemudian kas di kredit. Nah, kita buat sekarang buku besar perlengkapan. Nah, ya. Di halaman 1, kemudian kita buatlah buku besar Oh iya. Ini buku besar kas dulu ya. 1A rupanya Ibu membuatnya buku besar kas dulu. Nah, buku besar kas ini adalah yang tadi, ini adalah pencatatan yang tadi, yang pertama. Ya, ini kan transaksi 1 tadi, transaksi 1A. Nah, kemudian kode kas yang kedua ini, transaksi yang kedua tanggal 5 ini dia. Nah, kita buat di sini, kemudian ya. Nah, ini buktinya. Kode keterangan Ibu tulis pembelian perlengkapan. Boleh. Ini kita menerangkan. Tetapi di dalam jurnal umum kita nggak boleh nulisnya membeli perlengkapan. Kita hanya boleh menulis di sini perlengkapan. Yang muncul hanya adalah nama akun. Gitu. Itulah bedanya antara kolom keterangan dengan kolom akun ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kita perhatikan transaksi pada kas itu kan di kredit. Nah, kita harus mempostingnya juga ke kredit, jangan ke debit ya. Ini kan kas kan dia ditempatkannya di kredit. Nih, dia harus kembali ke sini. Gitu. Ya. Nah, lalu kemudian kita taruh di sini, ini adalah pertanda sudah dipindahkan ke buku besar. Nah, ini ya.
Nah, ini sudah selesai ke buku besar untuk kas. Kemudian kita buat lagi di sana 2A. Nah, untuk masih pakai jurnal umum yang tadi, hanya kita membuat buku besar perlengkapan. Nah, ini kita perhatikan, kalian perhatikan kode akunnya sudah perlengkapan itu 113 ya. Nah, ini kode akun perlengkapan. Kalian perhatikan karena transaksinya perlengkapan itu namanya debit. Nah, kita pindahkan juga ke debit. Gitu. Ya, jangan tertukar nanti. Nah, coba ya. Nah, itu kan jadi 3 juta itu ke debit, dan kemudian kita membuat karena saldo normal perlengkapan itu juga penempatannya di saldo terakhirnya harus di debit. Jangan sampai kita tempatkan di sini nanti salah alamat gitu. Ya, Ibu lanjutkan, kemudian kita pindahkan lagi, tulis referensinya perlengkapan 113, pertanda sudah diposting ke buku besar. Seperti itu terus ya. Semua transaksi yang ada di jurnal kita wajib pindahkan ke buku besar. Nah, ini kita lihat di sini di transaksi 3 itu jurnal umum ya. Kita buatlah buku besar peralatan. Nah, kode akunnya 121, kemudian nama buku besarnya peralatan, kemudian coba kalian perhatikan kita memindahkannya peralatan dari debit ke debit juga, kemudian kita kembalikan dia ke posisi saldo normalnya ke debit ya, jangan sampai kalian ke kredit ya. Ini debit, ini juga larinya ke debit. Kemudian Bu, ini ke debit, iya karena dia saldo normalnya di debit. Jangan sampai salah ya. Kita kalau transaksi ini tergantung kepada transaksinya yang di kolom sini gitu. Ibu berulang-ulang ini menyampaikan supaya kalian benar-benar mantap ya. Kemudian dan jangan lupa kalian cantumkan juga 121 pertanda sudah diposting ke buku besar gitu ya. Kita lanjutkan lagi ke transaksi 3B. Tadi peralatan pada kas. Nah, sekarang kita posting juga ke buku besar kas tadi. Jadi kasnya semakin bertambah ya. Jadi tadi kita perhatikan. Nah, ini kasnya di kredit sebanyak 300 juta. Pak, kalian perhatikan tuh kan. Nah, ini 300 juta di kredit, kalian harus nempatkannya di sini 300 juta. Jadi 900 juta, ini tadi Ibu lupa di depan tadi, 900 juta di debit, ada pengeluaran untuk membeli perlengkapan sebesar 3 juta, jadi uang tersisa di kas itu 897. Nah, saldo terakhir pada tanggal 5, kemudian tanggal 7 ada lagi transaksi nih, pengeluaran tanggal 7 untuk membeli peralatan, mengeluarkan uang sebesar 300 juta. Jadi uangnya berkurang lagi 300 juta, jadi tersisa 597 di sini. Menempatkannya harus di debit karena memang saldo normal daripada kas itu di debit gitu ya. Nah, ini terus seperti itu. Kita lihat transaksi berikutnya ya. Nah, ini jangan sampai lupa kalian menuliskan nanti di referensi 111. Sudah dipindahkan ya ke buku besar kas. Nah, kemudian ini untuk jurnal umum untuk pencatatan kas pendapatan. Nah, kita buat lagi di sini buku besar kas juga lagi. Nah, buku besar kas pada tanggal 11 itu internet maju mendapatkan uang. Nah, ya. Nah, ini ada sana uang masuk sebesar 20 juta ya. Nah, ini
ini kan di debit nih pada tanggal 11 nih, di debit nih. Harus masuknya juga ke debit. Jadi tadinya uangnya 597 uang di kas, karena ada uang masuk jadi bertambah 597 ditambah dengan 20 juta, 597 juta maksudnya ya, ditambah 20 juta. Jadi uangnya menjadi bertambah 20 juta sebesar 617 juta. Di kolom debit, nggak boleh ke sini, nggak boleh ya, salah. Nah, lanjutkan. Kemudian dan jangan lupa kita membuat referensinya di jurnal umum. Ya, Ibu lanjutkan lagi kepada proses berikutnya begitu terus ya. Dari posting, dari buku, dari jurnal ke buku besar, kemudian kita posting. Ini adalah posting untuk buku besar pendapatan. Nah, pendapatan bertambah di debit, di kredit. Maaf, salah saya. Nah, kita lihat. Nah, ya, ini pendapatan di kredit, kita taruh juga di kredit. Kemudian saldo normalnya juga di kredit. Nah, di kolom keterangan di sini boleh kita tuliskan menerima pendapatan. Ya, kalau di kolom jurnal kan nggak boleh, hanya boleh kita tulis pendapatan jasa, boleh. Di sini di depannya kita tulis penerima pendapatan boleh, tetapi harus terjadi di buku besar, bukan dicatat di penerima pendapatan, bukan kita tulis di jurnal umum. Nah itu kemudian kita lanjutkan. Nama jurnalnya beban gaji, kemudian kita buatlah buku besar juga beban gaji. Nih, beban gaji. Nah, jadi bayar gaji di sana sebesar 5 juta. Jadi saldo terakhirnya untuk beban gaji kita lihat sebesar 5 juta. Nih ya, beban gaji, nih buku besar beban gaji. Di debit kita pindahkan juga wajib ke debit ya. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, itu kolomnya. Nah, seperti itu. Terus kemudian lanjutan daripada transaksi yang tadi, kita juga harus terus membuat ke buku besar kas. Nah, sekarang berapa jumlah kas kita? Setelah kita lanjutkan terus kasnya ya. Nah, di kredit 5 juta, kemudian kasnya 600, ada pengeluaran uang di sana 5 juta, jadinya yang tadi 617 berkurang 5 juta menjadi 612. Sekarang sisa uangnya dikeluarkan untuk membayar gaji gitu. Ini di dalam buku besar kas ya. Baik, kita lanjutkan lagi supaya kalian lebih memahami ya. Di traksi 6A kemudian kita membeli perlengkapan di sana. Nah, jadi perlengkapannya kan kita pakai lagi, kita keluarkan lagi buku besar perlengkapan tadi. Buku besar yang sebelumnya kan perlengkapan ada sebesar 3 juta tuh. Ya, pada tanggal 5. Kemudian pada tanggal 12 kita membeli perlengkapan lagi walaupun secara kredit. Tentunya di buku besar perlengkapan ada penambahan perlengkapan pada tanggal 12 nih. Ada 4 juta masuk. Ya, seperti itu. Kemudian ini transaksinya di saldo terakhir menjadi 7 juta. Jadi 3 juta ditambah 4 juta karena debit jadi bertambah ya, seperti itu ya. Kita posting nih. Nah, ini pertanda sudah diposting. Kemudian kita lanjutkan lagi kepada transaksi berikutnya, kepada posting berikutnya. Kemudian di situ ada masih 6B ya, kita buat tentang buku besar utang ya, karena di situ ada tertulis di akun utang ya, kita harus pindahkan itu dari jurnal ke buku besar. Ini kolom utang nih, utang di kredit
Nah, ini juga harus dikredit, buku besar utang gitu ya. Jangan sampai tertukar. Tapi karena utang itu kan saldo normalnya di kredit, nah kita harus naruhnya di sini, jangan di sini, nggak boleh gitu ya. Kita perhatikan, kalian perhatikan. Nah, jadi kan pemindahannya berasal dari 4 juta ke kolom transaksi dulu, baru kita alihkan ke kolom saldo terakhir sesuai dengan kondisinya, saldo normalnya ya. Kita lanjutkan lagi, kemudian transaksi 7, kita lihat di situ ada FRIP, di debit, kemudian kas ya. Kita buat buku besar FRIP. Nah, buku besar FRIP kita buat sesuai dengan transaksinya tentunya ya. Nah, ini FRIP kan kita lihat ini FRIP saldo debit, kita posting ke debit. Ini buku besar FRIP, ini sesuai nomor akun FRIP ya, seperti itu. Karena FRIP memang saldo normalnya letaknya di debit ya. Tidak ada yang sulit di dalam hidup itu. Kalau kalian mau belajar dengan tekun, tentunya bisa mendapatkan hasilnya maksimal. Kemudian kita buat lagi setelah FRIP ini kan ini ya pindahan referensinya juga jangan kalian lupakan. Kemudian kita lanjut lagi ke jurnal yang tadi, transaksi yang tadi kita mentransaksikan tentang ini. Nah, buku besar kasnya kan bertambah. Nah, kita lihat ya, kita buka lagi buku besar kas. Nah, sekarang kas itu sudah berkurang lagi ya, berkurang lagi 1 juta. Kan ada PRIP nih, ada pengambilan PRIP 1 juta. Nah, berkurang lagi dari 612 berkurang, ada pengeluaran 1 juta berkurang menjadi 611 gitu ya. Nah, jadi 1 juta berasal dari pengeluaran PRIP pada tanggal 14. Kemudian transaksi ada pembayaran utang ternyata pada tanggal 17 ya. Ya, kita lihat buku besar utang. Buku besar utang tadi kan utangnya awalnya kan 4 juta ya. Nih, awalnya kan 4 juta nih utangnya. Ada pembayaran utang. Nah, bayar utang katanya pada tanggal 17 utang di debit. Nah, utang berkurang di debit ya. Nah, ini kita posting juga ke debit. Nah, saldo normal utang itu 4 juta, ada pembayaran utang 1.500.000, tentunya utangnya berkurang menjadi 2,5 juta ya. Ini debit, ini kredit berlawanan dengan debit, berarti utang menjadi berkurang ya. Kalian perhatikan itu buku besar utang ya, bersumber dari debit ke debit juga. Jadi tapi kita kembalikan nanti saldo normal utang itu kan memang pada dasarnya dikredit. Jadi kita harus kembalikan ke sini. Bu, nominalnya berapa? Tergantung transaksinya. Karena ini membayar utang, utangnya menjadi berkurang. Kemudian di berikutnya adalah buku besar kasnya berkurang ya, karena untuk membayar utang. Tadinya kan kasnya sebesar berapa? Kita perhatikan buku besar ya. Nah, kita simak semua buku besarnya. Tadinya kan buku besarnya kan sisa 611 ya. Ada untuk bayar utang 1,5 juta, sehingga uang menjadi berkurang menjadi sebesar 609.500 gitu ya. Di saldo debit. Bu, kenapa harus ini ya? Seperti tadi jawabnya, karena posisi kas itu sampai kapanpun tetap harus di debit. Bu, bagaimana nanti kalau misalkan lebih besar ini ya, kita taruh minus di sini, nggak boleh kita naruhnya ke sini, nggak boleh. Memang penempatan kas itu adalah di saldo debit, di saldo normalnya gitu ya. Nah, ini 1.500.000 kan berasal dari transaksi kredit pada jurnal
umum. Nah, ya sekarang coba kalian perhatikan semua anak-anak, sekarang jurnalnya, di jurnal umum itu sudah, apa beda jurnal umum yang tadi dengan sekarang? Kalau yang di depan tadi kan Ibu sengaja menuliskan tanpa tanpa uh, referensi. Kalau ini sudah ada referensinya tuh, sudah ada referensi. Ini pertanda sudah dipindahkan ke buku besar ya. Di kolom referensi sudah dituliskan di sini. Kalau yang di awal tadi kan belum ya, karena belum dipindah ke buku besar atau belum diposting ke buku besar. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran yang Ibu buat hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa ya untuk kalian like and subscribe semuanya. Silahkan kalian simak video Ibu berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.